Adventure aja. Adventure aja. Kalau adventure gimana? Adventure ringan hari ini jalur pemandangan. Indah. Ya. Mainin rem depannya aja, rem belakang biarin dia ini engine brake. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Jadi ini hari kedua atau hari terakhir perjalanan kita. Mungkin hari ini tidak terlalu ekstrim jalurnya karena ini udah mendung ya. Jadi kita akan pilih jalur yang medium aja di hari kedua ini, jalur adventure, supaya teman-teman yang lain juga enjoy. Dan karena kejadian semalam ya kan, ada Randu juga yang terpaksa jarinya harus dibenerin, di repair. Ya kita doakan Service off-road. supaya bisa sehat kembali seperti itu. Jadi ini adalah bagian dari perjalanan adventure yang ada resikonya, tapi tetap safety itu harus nomor satu. Oke, kita mulai cek lagi persiapan motornya. Ini sudah mulai ya, mau start. Nah, kita mungkin akan biarkan mereka yang lain start dulu, lalu kita start seperti itu. Ceritakan SS2 kemarin kondisinya seperti apa? Oh, yang jalan licin semalam. Jalan licin. Jalur yang mantap, bagus. Cuma kita semalam kena tolong kawan-kawan, setiap kawan yang penting. Berapa lama di sana? Karena kurang lebih 2 jam. 2 jam. Ya, teman kita pun ada yang jatuh, bangun. Tapi jalur yang mantap. Sempat keluar sebelum hujan. Semalam, mantap. Berat ringan. Tapi aku harus bilang apa adanya, jangan sampai ya misinformasi. Oke. Masih konsultasi jalur, jadinya kemana? Ya kita pengen relax aja hari ini. Adventure aja. Kalau adventure gimana? Adventure ringan hari ini jalur pemandangan. Ya. Jalur pemandangan. Om yang Siap. ya. Selamat pagi. Jadi hari ini kita nak ambil road mana? Tarung, adventure, atau road? Terserah kamu, terserah abang. Abang mau dalam ke luar terjun. Ide sekarang Aden. Ada. Kami mana mau? Oh, warung. Kami flower. Masa motor saya kecil. Ya. Ini motor besar. Udah apa? Kita buat sejarah buat kopi. Biar motor besar pertama lalu pok Pentarung. Kita buat sejarah. Kalau Benny memang dia ada lain, dia atlet. Ya full time. Benny. Benny full time. Dia atlet. Jadi kita hari ini enjoy aja ya. Dari jalur adventure pun katanya lumayan seru lah gitu ya. Kalau Petarung memang nanti di last kita menuju Semarang. Gitu, tengok time. Kalau timenya masih siang, mungkin boleh lah tengok lah. Tapi kalau time udah sore, Motor itu saya aja. kecil, motor saya kecil, dia besar depan kan, boleh tepi. Karena aku cakap kalau mau masuk pagi petang. Oke, pukul 2 kita dah aspal lah. Pukul 2. Jalan Petarung petang agak teruk. Oke, kalau kita sampai awal kita masuk. Ya. Tak. Dia cakap kalau nak di Petarung pagi. Lalu pagi medium. Okey. Lalu Ibu dah tengok dah. Betul. Terserah kami ikut je. Kita follow leader. apa kata dia ikut jujur? Jujur aja. Kalau aku tadi aku mau asing jalan solo. Yang penting Ikut bertarung. dalam
perjalanan kami pun dimulai. Seperti biasa, rute pertama diarahkan untuk keliling kota Yogyakarta, melewati sudut-sudut kota dan beberapa situs bersejarah. Tak lupa kami melewati salah satu ikon jalan paling terkenal di Yogyakarta, yaitu Jalan Malioboro. Seperti biasa, kawasan ini selalu ramai pengunjung, baik dari mancanegara maupun dari berbagai daerah Indonesia. Wajar saja karena Malioboro memang punya daya tarik sendiri dan selalu jadi bagian tak terpisahkan dari Yogyakarta. Rasanya memang selalu ada yang kurang kalau ke Yogyakarta tidak mampir atau setidaknya melewati jalan ini. Sebuah jalan yang bukan cuma soal keramaian, tapi juga cerita, suasana, dan denyut kota yang selalu hidup. Keraton. Gimana? Pertama kali ke Jogja naik CB. Iya. Oke. Kami juga diarahkan untuk melewati alun-alun utara Yogyakarta, ruang bersejarah yang sejak dulu jadi pusat kegiatan keraton dan tempat pertemuannya Sultan dengan rakyatnya. Lalu berlanjut ke alun-alun kidul, ruang dengan filosofi keseimbangan, tempat orang-orang datang untuk refleksi dan menikmati sisi lain dari Yogyakarta. Perjalanan menuju SS1 pun dimulai. Di jalur adventure ini, pemandangan memang jadi sajian utama. Kiri kanan, persawahan, jalan pedesaan dengan bebatuan, tanjakan dan turunan sedikit licin, tapi masih berupa cor-coran. Suasananya masih asri, udaranya sejuk, dan ritme perjalanan terasa tenang. Seolah-olah pemanasan sebelum memasuki jalur yang lebih menantang. Kai, lewat atas, Kai. Oke. Bisa. Bisa, Kai, lewat atas aja, Kai. Bisa. Iya, lu nggak usah turun. Jangan direm ya, jangan rem belakang, nanti malah geloyor. Oke.
Di bawah matiin mesin ya. Turunan juga matiin mesin aja. Kalau nggak yakin matiin mesin, dah. Maininnya rem depannya aja, rem belakang biarin dia ini engine brake. Dan ternyata yang dibilang nggak terlalu ekstrim itu lumayan juga tantangannya. Turunan Matiin tajam, mesin di sini nih. full tanah, dan sangat licin. Di kondisi seperti ini, mesin direkomendasikan untuk dimatikan. Memasukkan gigi 1 Kalau nggak dan matiin buka mesin, tutup bahaya kopling juga. pelan-pelan. Rem belakang dikontrol penuh sambil menjaga ban supaya tidak terkunci selama melewati turunan ini. Oke. Matikan engine mati. Runs up bisa matiin mesin paling. Ini udah. Oke, udah. Ini mati engine. Belum. Hah? Ini kiri aja kali. Enggak. Coba kiri. Tadi sih pada kanan. Enggak, ini relnya aja. Orel. Turunan yang cukup licin ini kami sempat melihat ada truk yang berpalang di tengah jalan. Kami pikir truk ini mengalami insiden seperti tergelincir, taunya truk ini hanya sedang melakukan muatan di pinggir jalan.
Special Stage 1, kami langsung disuguhi dengan turunan yang lebih curam lagi Boleh ya? untuk benar-benar keluar dari Special Stage pertama. Kanan terus aman Om, kanan terus, lurus. Kanan terus ini aman. Terus, ngalir aja Om, ngalir, yang penting ngalir, terus Om. Ya terus, aman, terus, kanan. Aman Om Murad. Loh. Di jalur seperti ini bukan soal gas lagi, bukan soal motor yang paling bertenaga lagi, tapi soal keputusan yang diambil. Turunan panjang, kontur yang curam, belokan menunggu di depan. Sekali salah ambil langkah, motor bukan lagi kita yang kendalikan. Menahan rem terlalu lama bukan solusi, ban bisa mengunci dan jatuh di turunan beresiko jauh lebih besar. Di momen seperti ini, kalau memang tidak siap meluncur cepat, mematikan mesin justru menjadi pilihan yang paling rasional. Bukan tanda menyerah, tapi tanda paham batas. Apalagi saat membawa motor besar, bobot bisa menjadi bicara lebih keras dari ego. Di jalur ini tidak ada jalan sendiri. Semua harus saling jaga, saling bantu, dan saling percaya. Karena pulang dengan selamat selalu lebih penting daripada terlihat berani.
Masukin satu kan, Om? Sudah. Satu engine mati. Lebih pelan Om Arya. Lebih pelan. Lebih pelan Om Arya. Oke. Yes, oke. Oke. Oke, Om. Oke. Nahan. Yes. Ya. Oke, Om. Oke, Om. Oke, terus Om. Duduknya. Lu video aneh ini mulu. Hah? Ngevideo aneh kesek-kesek. Karena ini bahan video yang penting. Bengkel part sekian. Nah, bongkarin tanah. Setelah beristirahat cukup lama untuk mengisi kembali energi, perjalanan pun kembali kami lanjutkan. Kali ini tidak ada lagi special stage, tidak ada jalur ekstrim, hanya jalur santai dengan pemandangan yang terus menemani sepanjang perjalanan. Ritme mulai berubah, gas lebih tenang, pemandangan pun terasa lebih luas. Bukit Wiryometro menjadi salah satu titik yang paling memanjakan mata di jalur ini. Hamparan perbukitan, udara yang sejuk, serta jalan yang terasa sangat mulus. Jalur ini tergolong baru, dibangun untuk menghubungkan wilayah-wilayah di Klaten sekaligus membuka akses di desa yang sebelumnya cukup terbatas. Dan di hari itu kami melewati tanpa tergesa untuk menikmati alam yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Perjalanan belum berakhir. Kami melewati Klaten menuju Boyolali, lalu berlanjut ke jalur syahdu berikutnya di lereng gunung Telomoyo. Ini jalur kembali berubah menjadi light off-road melewati hutan dan pegunungan. Dengan udara yang semakin dingin, kabut mulai turun, jarak pandangan mulai menyempit, membuat kami harus lebih berhati-hati di setiap bukaan gas dan pijakan ban. Angin Telomoyo terasa menusuk, dinginnya merayap pelan, menuntut fokus dan kontrol penuh, hingga jalur selesai kami lewati.
yang lewat masih belum hancur. Permainan kedua. Setelah melewati Telomoyo, kami langsung lurus menuju Semarang. Matahari sudah mulai tenggelam dan kami memilih untuk tidak memaksakan diri. Akhirnya finish kembali ke Hotel Citra. Kali ini semuanya selamat tanpa insiden, tidak seperti hari pertama. Woi, tak nampak tu. Orang maju. Mantap. Yo, video. Foto berdua. Tuh, 1, 2, 3. Alhamdulillah kita sudah finish teman-teman. Ini kembali lagi ke Hotel Ciputra. Jadi kita membuat semacam bulatan 360 derajat dari Semarang, Jogja, dan kembali lagi ke Semarang. Alhamdulillah semua motor terutama motor-motornya Koreas ini aman semua, tidak ada problem, tidak ada trouble. Lalu kita juga finish dapat medali finisher, ditanda kalau kita sudah finish. Dan yang pastinya di mix jalur di hari kedua ini kita buat santai, di hari pertama hard, di hari kedua santai. Dan yang pastinya kita dari tim Koreas Moto Adventure Rally Team akan mengikuti event-event adventure atau dual purpose selanjutnya. Kita akan menurunkan motor-motor kita yang ada ini dengan membawa rider-rider utamanya mungkin dari Malaysia yang bersedia untuk sekalian tes motor kita. Ya, seperti itu teman-teman ya. Ya, intinya kita semua selamat walaupun ada dari anggota tim kita yang mengalami mengalami insiden di jari di jalur. Mudah-mudahan segera sembuh ya Om Randu ya, sehingga bisa kita kembali ke jalur lagi dan beradventure. Oke, terima kasih. Salam adventure.